Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gusmas. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang teknologi basis data yaitu start procedure, trigger, dan juga cursor. Di sini saya membagi menjadi 4 pembahasan yaitu pertama start procedure sendiri, kedua trigger, ketiga cursor, dan terakhir yang keempat yaitu kita akan mengimplementasikan ketiga perintah tersebut ke dalam SQL. Nah, yang pertama itu start procedure. Start procedure merupakan berbagai pernyataan atau kode query yang disimpan ke dalam sebuah database, sehingga kode tersebut dapat digunakan kembali secara berulang-ulang. Nah, di dalam start procedure juga terdapat variabel, kondisi loop, dan if, serta parameter, sehingga prosedur tersebut dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter yang digunakan. Nah, berikut adalah penulisan start procedure secara umum, nah di mana terdapat delimiter, yang berarti delimiter itu adalah sebuah karakter atau string yang digunakan untuk memberitahu MySQL bahwa pengetikan suatu statement SQL itu telah berakhir. Nah, untuk membedakan akhir dari start procedure dan statement, nah perlu dilakukan perubahan delimiter. Misalnya dengan menggunakan garis miring, ataupun menggunakan tanda dolar 2 kali. Nah, lanjutkan dengan create procedure, terus nama prosedurnya, terus begin. Nah, dalam begin ini ditulis statement SQL yang akan dijalankan. Terus ada end, terus ada delimiter. Nah, selanjutnya di start procedure terdapat 3 buah parameter, yaitu pertama ada parameter in, kedua ada parameter out, dan ketiga ada parameter in out. Nah, parameter in ini digunakan untuk menandai bahwa parameter tersebut digunakan sebagai input. Nah, yang kedua ada parameter out. Di sini berarti parameter tersebut digunakan sebagai output. Nah, ketiga ada parameter in out, yang berarti parameter ini digunakan sebagai input sekaligus output. Nah, selanjutnya di dalam start procedure ada juga variables. Terdapat 2 jenis variables, yaitu yang pertama ada system variables, yang kedua ada user defined variable. Nah, misalkan kita membuat sebuah variable dengan nama A. Nah, jika di dalam system variables, variable A tersebut bersifat lokal. Nah, hanya dapat digunakan di dalam start procedure saja. Terus jika di user defined variable, penulisan variable itu diawali dengan tanda add, terus dilanjutkan dengan nama variabelnya. Nah, variable add A ini bersifat global dan dapat digunakan di mana saja. Nah, dalam variable ini diletakkan itu dalam prosedur body, yaitu di antara begin dan juga end. Nah, deklarasi variable diawali dengan declare, terus variable ini dapat diberikan nilai default. Nah, di dalam tableau begin dan end itu dapat digunakan variable yang sama. Nah, di dalam start procedure juga terdapat kondisi percabangan. Di sini ada 2 jenis percabangan, yaitu ada if else dan juga case else. Nah, statement if else ini merupakan suatu kondisi di mana jika kondisi if tersebut terpenuhi, maka itu akan statement di dalamnya akan dijalankan. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false, maka akan masuk ke statement else. Nah, kedua ada case else, yaitu statement yang digunakan untuk percabangan yang lebih sederhana yang dapat memeriksa serangkaian kondisi sehingga dapat memiliki nilai yang unik. Nah, berikut adalah penulisan secara umum dari kondisi if else. Nah, di dalam begin ini tulis if, terus expression atau kondisinya. Lalu jika kondisi ini terpenuhi, maka akan statement di dalamnya. Nah, jika kondisi itu salah, maka dijalankan statement di dalam else. Lalu di end if. Nah, inilah penulisan secara umum dari percabangan case else. Sama seperti if, bedanya di sini kita menggunakan kode case, terus ada case expression-nya, terus di dalamnya ada when, terus dilanjutkan dengan kondisi. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka akan dijalankan perintah di dalam then. Begitu juga seterusnya. Terus jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka perintah yang dijalankan itu perintah yang dalam else. Terus di end case. Nah, di start procedure juga ada looping atau perulangan. Nah, terdapat 4 jenis perulangan atau looping di dalam start procedure. Yang pertama itu ada while, kedua ada repeat, ketiga ada loop, dan terakhir ada iterate. Nah, di while itu melakukan perulangan berdasarkan kondisi tertentu, yang dimana perulangan akan dilakukan jika kondisi di awal itu benar true
atau benar. Sampai kondisi itu bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Yang kedua ada repeat. Nah, statement repeat ini adalah kebalikan dari while, yang dimana di repeat akan mengeksekusi statement terlebih dahulu, baru akan mengecek kondisinya. Nah, perulangan akan dilakukan jika kondisi itu bernilai false sampai kondisi itu bernilai true, maka perulangan akan dihentikan. Nah, terus ada loop. Nah, statement loop ini memungkinkan untuk mengeksekusi satu atau lebih pernyataan berulang-ulang kali berdasarkan suatu kondisi. Nah, terakhir ada iterate. Nah, dalam iterate ini mirip seperti loop, namun terdapat dua pernyataan untuk mengontrol loop tersebut, yaitu leave dan iterate. Leave itu berfungsi untuk keluar dari loop itu tanpa harus memeriksa suatu kondisi. Terus ada iterate, yang dimana iterate ini berfungsi untuk melewati blok kode di bawahnya dan membuat sebuah iterasi baru. Nah, berikut adalah penulisan dari while loop. Dapat dilihat di dalam begin dan end itu ada while, terus dilanjutkan dengan kondisinya. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka akan dieksekusi perintah di dalamnya. Sampai kondisi itu bernilai salah, maka akan dihentikan. Nah, ada repeat loop. Penulisannya yaitu di dalam begin ada repeat, terus ada perintah yang akan dijalankan. Nah, perintah ini dijalankan sampai ada kode until, yaitu sampai kondisi yang ada ditulis itu terpenuhi, maka akan diselesaikan. Terus, nah ini adalah penulisan dari loop. Nah, di sini ada nama label atau nama dari loop tersebut. Terus dilakukan loop, terus ada statementnya. Nah, dalam statement di bawahnya itu ada if. Nah, gimana jika kondisi if ini terpenuhi, maka akan keluar dari loop tersebut. Terus di end if dan di end loop. Nah, terakhir ada iterate loop. Penulisannya yaitu sama seperti loop, namun ditambahkan sebuah perintah baru yaitu iterate, yang dimana berfungsi untuk melewatkan kode di bawahnya dan membuat sebuah iterasi baru. Oke, sekarang kita sudah berada di SQL Log, jadi kita mulai saja untuk implementasi dari stored procedure terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database yaitu tugas 3. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel lebih dahulu, yaitu akan membuat tabel mahasiswa. Nah, jadi kita use dulu database-nya. Kita run. Oke, lalu use, kita akan membuat sebuah tabel di dalamnya, itu tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa, nah dimana isinya ada ID mahasiswa yang berupa integer, datanya merupakan tunggal key, terus ini melakukan auto increment, jadi increment, dia akan mengisi otomatis nilainya nanti. Terus ada name integer, nama char 30, terus ada jenis kelamin SN, char juga isi 10 saja, terus username terus char 30, terus enter password itu char juga 20. Nah, kita run. Oke, berhasil. Coba kita show tables. Nah, sudah berhasil dibuat. Sini kita refresh dulu di tugas juga. Nah, tabelnya sudah ada. Itu tabel mahasiswa. Open tabel. Sudah. Ya, sudah ada. Ini kita refresh. Nah, ini sudah terlihat tabel yang telah kita buat. Lalu kita tambahkan beberapa data. Kita insert into mahasiswa. Kita langsung saja ke values-nya. Kita isi intinya itu nanti secara otomatis
lalu name-nya coba dimakan saya, terus namanya kita nama saya, terus selamat key selanjutnya passwordnya sama aja, coba kita run. Ya, sukses untuk menambahkan tabel. Kita refresh. Nah, udah masuk. Nah, jadi kita biar cepat saja, kita pas ini tambahkan 3 data ya. Sini ganti 1 misalnya, terus 3 ini 1 kita tambahkan kita ganti nomor 2 misalkan di 3 dan hapus dulu. Oke, kita run. Nah, sukses. Masih ada datanya. Nah, sudah ada 3 data. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah step procedure yang dimana kita akan menggunakan parameter in, out, dan out. Yang untuk yang pertama kita akan membuat step procedure dengan parameter in. Nah, untuk membuat step procedure kita bisa membuat secara manual di sini, ataupun agar lebih cepat kita langsung ke di sini bisa membuat secara otomatis, yaitu di step procedure klik kanan terus kita create. Nah, kita beri nama insert data. Nah, sini sudah terlihat struktur umum dari step procedure telah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ini kita hapus saja karena ini nggak penting, biar nggak membingungkan. Nah, sini saja. Nah, sini kita akan buat sebuah create procedure di mana procedure ini dibuat di database tugas 3 dengan nama insert data. Nah, sini kita akan menambahkan sebuah parameter. Sini kita tuliskan parameter di sini. Itu kita akan menambahkan parameter in. Kita tulis in. Lalu kita akan menambahkan sebuah parameter in, yaitu name s, yaitu diberikan integer, dimana ini procedure-nya saya buat untuk menginsertkan data otomatis ke tabel mahasiswa. Nah, isinya yaitu integer, in name, terus kita masukin lagi integer, in nama tadi, nama, ini bukan integer, nama, terus varchar 30, lalu ada terus jenis kelaminnya, jenis kakao, itu jar 10, in kurang. Nah, oke, lanjut. Ini lagi tadi ada apa ya? Ya, username varchar 30, dan isi username FHS itu dah. Name FHS, terus jenis
Terus terakhir ada password. In password MHS itu di petanya varchar. Nah, 20 saja. Nah, coba kita lanjut. Nah, sini syntax query SQL itu ditulis di antara begin dan end. Nah, jadi kita akan memasukkan sebuah data ke tabel mahasiswa, jadi kita akan menggunakan query atau statement SQL itu insert into. Nah, kita juga insert into mahasiswa, di mana berisi name, nama, lalu jenis kelamin, sama tabelnya ya jenis kelamin, juga ada username dan password. Lalu kita values datanya. Sini kita ambil dari parameter in, parameter inputnya. Jadi kita name MHS, nama MHS, jenis code, lalu user name MHS, terus password MHS. Nah, coba kita run untuk membuat start prosedurnya. Oh, kita drop dulu ini. Nah, sini kita run. Nah, sukses untuk buat start prosedurnya. Kita refresh. Di start prosedur. Nah, sudah ada insert data lagi. Kita enter. Nah, ini adalah tabel insert data yang sudah kita step prosedur yang insert datanya telah kita buat. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan perintah query yaitu call. Nah, kita call terus nama step prosedurnya yaitu insert data. Nah, lalu dalamnya isi parameter yang telah diinputkan tadi. Kita isikan, pertama itu ada name, misalkan di 0, 3 misalkan, lalu nama itu misalkan terus ada jenis kelaminnya laki-laki, terus username-nya, password-nya 3. Nah, coba kita run apakah berhasil. Nah, sukses. Query insert prosedur insert data telah berhasil dijalankan. Nah, coba kita cek, kita refresh apakah data sudah masuk. Nah, jadi data yang kita call melalui step prosedur insert data itu berhasil masuk. Nah, berarti step prosedur yang kita jalankan itu sudah berhasil. Itu dengan menggunakan parameter in. Nah, coba kita lagi copy saja, kita call lagi, misalkan sini ganti 1 misalnya adalah misalkan ini 1 terus adalah ini 3. Coba kita run lagi. Nah, berhasil, kita refresh. Oke, nah jadi dengan start prosedur insert data ini kita memudahkan untuk insert data dengan tidak membuat query panjang seperti ini lagi. Hanya tinggal meng-call start prosedur insert data ini dan memasukkan parameter integer atau inputan untuk menjadi data yang akan ditambahkan ke tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat step prosedur dengan parameter out, yaitu sebagai outputnya. Nah, kita langsung saja di sini kita klik kanan, kita create prosedur. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah step prosedur untuk mencari nama mahasiswa berdasarkan name-nya. Jadi kita buat get nama MHS itu nama prosedurnya. Terus ini kita hapus. Nah, dalam ini kita akan mengisikan parameternya. Kita isikan parameter input,
Nah, dimana input ini si nim yang dijadikan parameter input, dan untuk nimnya integer. Terus untuk output, parameter output kita tuliskan syntax out. Nah, kita tulis nama MHS itu varchar 30 saja. Sini sudah. Terus sini kita akan menggunakan select into, dimana untuk menampilkan data nama mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Nah, kita select nama di tabel mahasiswa ini, dimana kita akan menguploadnya atau mengisikan datanya ke dalam di output nama mahasiswa ini. Jadi kita tulis nama MHS from tabel mahasiswa where, yang dimana itu berdasarkan NIM mahasiswanya. NIM sama dengan, nah ini NIM berarti sama dengan inputan dari si user nanti. Nah, ini dengan NIM MHS. Oke, coba setelah ini kita coba eksekusi untuk membuat prosedurnya. Nah, itu sukses. Kita coba cek. Nah, ini sudah muncul get nama MHS, kita enter. Nah, ini sudah berhasil dibuat, berarti kita klik saja. Terus untuk memanggilnya sama, kita call start prosedur get nama tadi dengan parameternya. Jadi ada input dan name. Jadi kita coba pakai name ini 10 ini 0, dan juga parameter outputnya. Nah, parameter output ini kita deklarasikan dengan variable user defined variable, itu dengan namakan add. Terus kita isikan nama MHS. Terus kita print, coba kita eksekusi. Nah, berhasil. Lalu kita akan memanggilnya dengan cara select atau menampilkan data itu dengan cara select. Terus si nama variable-nya ini, outputnya itu add nama MHS. Kita run. Nah, hasil ditampilkan. Jadi nama mahasiswa dengan NIM 210555108 ini itu atas nama ini, itu Christmas Marble. Jadi dengan start prosedur get nama ini, kita akan berfungsi untuk mencari nama mahasiswa dengan berdasarkan NIM-nya. Jadi outputnya itu berupa nama mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat start prosedur dengan parameter in out, yang berarti parameter tersebut menjadi sebagai input sekaligus menjadi output. Nah, kita langsung saja kita create start procedure-nya. Nah, sini saya akan membuat sebuah start procedure dengan parameter in out, itu gunanya untuk untuk menghitung volume dari kubus. Nah, kita buat saja volume kubus. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, di parameter input output atau in out, kita menggunakan parameter kode in out. Nah, kita coba, yang berarti ini input sekaligus output. Nah, in out, yang dimana di kubus itu inputnya berupa sisi, yang nantinya juga outputnya itu berupa volume. Jadi kita isikan sini sisi, dimana datanya itu integer. Nah, di bagian ini kita akan set si sisinya ini dengan rumus dari volume itu. Volume kubus itu rumusnya itu sisi kali sisi, kali sisi, atau S kali 3. Terus kita set si sisi ini, variable input dan sisi ini, outputnya ini
sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, seperti itu. Nah, dimana di sini sisinya itu sebagai outputnya yang nanti dikeluarkan, terus sisi di sini itu sebagai inputnya, nilai yang akan dimasukkan. Oke, kita run atau eksekusi. Nah, berhasil, sukses. Di sini sudah ditampilkan start prosedur Volmo Kubus. Kita alter. Nah, sini sudah ada. Ini close saja. Lalu kita akan memanggilnya dengan cara yang sama, yaitu dengan mengcall si start prosedur ini, yaitu call Volmo Kubus, di mana di sini kita akan membuat si parameter input ini dengan tanda add, yaitu variable user defined variable, karena sebagai input sekaligus output. Kita ini aja sisi. Sekarang coba kita run. Nah, sukses. Lalu kita coba panggil si sisi ini untuk tampilkan datanya. Nah, kenapa nul? Karena kita belum mengset si nilai dari input dan sisi ini. Jadi sebelum itu kita akan mengset dulu set add sisi sama dengan misalkan nilainya 5. Jadi kita ulang dari sini. Nah, sukses. Lalu kita sini call si start prosedurnya. Lalu kita tampilkan lagi. Jadi hasilnya itu adalah 105, karena sisi dikali sisi, berarti 5 kali 5 dikali 5. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah start prosedur dengan parameter input sekaligus output, di mana inputnya itu berupa sisi yang di sini, dan juga outputnya itu berupa volumenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah start prosedur yang di dalamnya itu berisi kondisi percabangan, di mana ada kondisi percabangan if else dan juga case else. Yang pertama kita akan membuat sebuah start prosedur dengan percabangan di dalamnya itu if else. Oke, kita langsung saja create start prosedurnya. Create. Nah, sini saya akan membuat sebuah start prosedur untuk mencari indeks sebuah nilai dari nilai mahasiswa itu. Misalkan nilainya 80, berarti indeksnya A. Terus misalkan nilainya itu 70 atau di atas 70, berarti itu nilainya B. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita buat prosedurnya itu dengan nama cari indeks. Nah, sini sudah tadi, ini hapus saja. Nah, dimana nantinya parameter yang diinputkan itu berupa nilai akhir untuk parameter input, terus juga ada ID mahasiswa untuk menampilkan mencari nama mahasiswa tersebut, terus untuk outputnya itu berupa name-nya untuk menampilkan name, terus ada namanya, terus ada indeks dari nilainya. Nah, kita lanjut saja. Berarti kita coba ID mahasiswa di berupa integer, terus ada inputnya lagi itu nilai akhirnya, dimana ini digunakan sebagai perkondisian nantinya atau kunci percabangan nantinya di if. Akhir ini integer, terus ada outputnya yaitu berupa name mahasiswa yang dicari berdasarkan ID mahasiswanya, integer, terus ada nama mahasiswa, varchar 30, terus kita outnya itu lagi ada indeksnya. Indeks kita pakai char saja karena hanya satu huruf saja, itu 1. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini
kita akan nantinya menampilkan name mahasiswa, namanya, terus juga indeksnya. Jadi kita perlu men-select name dan nama mahasiswa yang didasarkan pada ID mahasiswa yang di sini. Jadi kita select name, terus nama, yang dimana name nama dari tabel mahasiswa ini, sebentar, mahasiswa, nah akan diinputkan ke outputnya di name mahasiswa ini, di output mahasiswa. Terus namanya ini itu nama from tabel mahasiswa, where ID mahasiswanya itu sama dengan ID inputan yang ini, ID mahasiswa ini sama dengan di LHS. Oke. Nah, jadi berarti kita akan menampilkan name, nama yang diinputkan ke parameter input sini, ID dan ID mahasiswa dan nama mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa, yang dimana berdasarkan ID mahasiswa itu sama dengan inputan ID mahasiswa. Nah, kita lanjut untuk membuat percabangannya. Sini kita tuliskan sintaknya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, itu if, terus kondisinya. Nah, kondisi ini yang dipakai itu nilai akhir tadi inputannya. Misal nilai akhir itu lebih besar sama dengan 80, lalu then maka akan di set index, output index ini itu sama dengan nilainya itu A. Nah, lalu else if jika tidak memenuhi yang pertama, maka masuk ke kondisi yang kedua, itu nilai akhir misalkan itu lebih besar sama dengan 70, kemudian set indeksnya itu sama dengan B. Itu juga seterusnya, kita else if lagi, maka nilai akhir itu lebih besar sama dengan 10, maka akan di-set indeksnya sama dengan C. Lalu else if di nilai akhir misalkan lebih besar sama dengan 40, maka di-set indeksnya jadi D. Lalu ketika semua di nilainya itu di bawah dari kondisi ini, yaitu else, maka set indeksnya itu sama dengan E. Lalu di end if. Nah, itu berarti kita lanjutkan, kita kasih jarak. Nah, begini. Jadi disini berarti jika nilainya itu besar 80, maka di set A, dan itu juga seterusnya. Coba kita run atau eksekusi. Nah, jadi prosedur cari indeks yang dimana di dalamnya ada percabangan if else telah berhasil dibuat. Nah, untuk memanggilnya sama seperti tadi, kita menggunakan query call, lalu nama prosedurnya yaitu cari indeks, terus dalamnya ada parameter yang digunakan, itu ada input dan juga output. Nah, sini kalau kita refresh, nah sudah masuk, nah sudah ada di cari indeksnya. Terus kita masukkan input tadi berupa name, terus ada nilainya misalkan 90, terus user defined variable untuk output name-nya, terus untuk output ini ID
when name. Jadi kalau kita cek id 1 sini nama, lalu indeks kali 1. Oke, coba kita run. Nah, berhasil. Jadi sudah memanggil struktur cari indeks, lalu kita sekarang akan menampilkannya, yaitu select. Kita panggil ini outputnya add name, nama, juga add index. Oke, kita run. Nah, sini sudah ditampilkan, yaitu berupa name dari mahasiswa, nama mahasiswanya, dan juga indeks nilainya. Itu kita menginputkan nilainya itu nilai akhirnya 90. Jadi indeksnya itu adalah A, nilainya A, seperti yang sini, yang dimana jika nilai akhirnya itu lebih besar daripada 80 berarti nilainya A. Coba kita ganti jadi 50. Kita langsung saja. Nah, nilainya itu jadi indeksnya itu menjadi D, karena 50 itu berada di sini. Nilai akhir itu lebih besar sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan buat subsidiar dengan di dalamnya ada percabangan case else-nya. Jadi kita langsung saja create subsidiar. Nah, jadi saya akan buat subsidiar case else yang dimana akan mencari keterangan nilai dari sebuah indeks nilai. Jadi kan misalkan nilai akhirnya itu A, B 80, terus indeksnya A, jadi sini kita akan membuat keterangan dari A itu. Misalkan A itu sangat baik, B itu baik, dan seterusnya. Jadi kita cari keterangan nilai, keterangan indeks. Oke, kita create. Nah, case ini mirip seperti if dan else, cuman lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Sini kita parameternya sama seperti tadi. Di indeks ini kita copy saja. Ini cari keterangan. Kita masukkan ID. Terus, nah ini diganti jadi indeks, yang dimana sini char 1, terus outnya sama, nah ini ganti jadi keterangan di char 20 misal. Nah, sama seperti tadi, kita akan menampilkan juga name dan namanya. Jadi kita kopas dari sini, kita paste, terus udah. Nah, sini sekarang kita membuat percabangan case else-nya, yang dimana jika kita menginputkan indeksnya itu berupa A, berarti keterangan nanti muncul itu sangat baik, dan seterusnya. Jadi bisa dimulai dengan query atau kode case, terus expression atau fungsi mana yang akan dipakai untuk menjadi patokan atau kan di case. Kita pakai indeks yang tadi, yang input dan indeks. Lalu di bawahnya kita when, yang dimana jika indeksnya itu A, maka di set di outputnya keterangan ini itu sama dengan sangat baik. Ini sangat baik berupa karakter, lalu sama seterusnya when si indeksnya itu B, maka set keterangan dengan baik when
di C, di set keterangan itu cukup. Lalu when indeksnya D, maka set keterangan kurang. Lalu terakhir when indeksnya itu E, maka set keterangan itu sangat kurang. Nah, sini ketika semua case ini tidak ada yang terpenuhi, maka else masalah, maka di set keterangan itu berarti tidak valid. Indeks yang diinputkan itu tidak valid, berarti salah. Terus di end case, biar gampang baca transaksikan. Oke, kita coba run. Oh, ada error. Nah, ini nanti koma. Coba. Udah, sukses. Berarti kita sudah berhasil membuat struktur untuk di dalamnya ada case dan case else, percobaan case else. Nah, kita panggil sama seperti tadi, call nama strukturnya itu cari keterangan indeks. Nah, di dalamnya kita coba name-nya 2, terus indeksnya itu A, lalu untuk membuat user defined variable-nya, untuk menampilkan name, tampilkan nama dan keterangan. Oke, coba kita run. Nah, berhasil. Kita panggil sekarang, tampilkan, yaitu name, nama, dan juga keterangan. Kita run. Nah, berhasil. Jadi, ketika inputannya itu ini ID dari mahasiswa, terus indeksnya itu A, maka keterangan itu sangat baik. Jadi kita coba misalkan C. Nah, hasilnya itu cukup. Nah, itu sesuai dengan yang di sini. C, berarti itu cukup. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur yang di dalamnya berisi perulangan. Nah, di mana perulangan itu ada 4 jenis seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada perulangan while, terus ada perulangan repeat, terus ada perulangan loop, terus ada perulangan iterate. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perulangan while. Nah, di mana while itu adalah perulangan yang dilakukan, dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru akan melakukan pengulangan. Jadi, kita langsung saja ke prosedurnya, stop prosedur. Nah, sini saya akan buat stop prosedur, di mana kita akan menampilkan deret bilangan, yaitu dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan menggunakan perulangan while. Kita coba, kita masukkan namanya, misalkan looping jumlah deret, terus menggunakan looping while. Oke, selanjutnya kita ini hapus saja. Terus nih, nah sini kita menggunakan dua buah parameter, yaitu parameter in dan juga parameter out. Dimana in ini kita akan memasukkan nanti inputnya itu berupa angka, misalkan 2, nanti perulangan sampai 1 dengan 2. Nah, terus untuk outputnya itu berupa hasilnya. Nah, kita langsung saja in, kita isikan misalkan si A integer,
lalu outputnya itu berupa hasil, berupa integer. Nah, di sini dalam melakukan perulangan kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel digunakan untuk sebagai kondisinya, berarti kondisi untuk perulangan nantinya. Kita declare saja variabel declare misalkan variabel b itu b misalkan integer, yang dimana defaultnya nilai defaultnya itu 0. Lalu kita set si hasil ini, outputnya hasil itu kita set 0 dulu. Lalu kita akan membuat perulangan itu yaitu while, berarti kita akan menggunakan query while. Lalu di sini kondisinya yang dimana while b lebih kecil sama dengan 0, karena kita akan membuat jumlah deret menampilkan deret bilangan, yaitu kita akan melakukan perulangan di mana b ini sebagai patokan, sebagai variabel pengulangannya, b lebih kecil sama dengan a maksudnya. Nah sini a itu variabel bernilai yang diinputkan oleh user. Jadi perulangan itu akan dijalankan selama kondisi ini bernilai benar, yaitu b lebih kecil sama dengan a. Nah terus kita akan lanjutkan do, berarti yang dilakukan itu set hasilnya itu sama dengan hasil ditambah b, lalu di set lagi b nya itu sama dengan b plus nilainya b itu plus 1 lalu di and while. Nah seperti itu. Jadi ketika si user masukkan angka 5 di A, lalu akan di set dulu hasilnya ini 0, lalu akan melakukan perulangan while, yaitu misalkan di sini 5. Jadi perulangan itu akan dilakukan selama nilai b ini lebih kecil sama dengan 5. Lalu di set hasilnya itu ditambahkan hasil itu sama dengan hasil ditambah b, dimana hasil itu masih 0, terus b itu juga 0. Lalu di sini b itu sama dengan nilainya itu b tambah 1, berarti 0 tambah 1 berarti 1. Nah nanti akan ditampilkan 1. Nah begitu juga akan diulang, berarti sekarang b nya itu bernilai 1. Nah sini berarti 1, berarti masih memenuhi kondisi. Nah sedangkan a kita masukkan 5, berarti lebih kecil dari sama dengan 5, berarti masih memenuhi kondisi. Nah begitu terus diulang sampai kondisinya ini bernilai false, baru akan dihentikan. Oke, kita eksekusi saja. Wow, ada error. Oh, ini curang titik bom. Oke, coba kita run lagi. Nah, berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah stop procedure dengan perulangan while. Jadi kita coba ini klik saja. Nah, sekarang kita coba panggil stop procedure tadi, yaitu dengan call, manggilnya, terus nama stop procedure-nya itu jumlah deret, terus looping while. Nah, dimana parameternya tadi ada 2, yaitu input dan output. Inputnya berupa integer, misalkan 5 tadi, jumlah deret 5 misalkan, terus outputnya itu buat user defined variable itu hasil. Oke, kita run coba. Nah, sukses. Lalu kita tampilkan dengan cara select si hasil ini, variable user defined variable hasil ini. Coba kita hasilkan, hasilnya harusnya dari 15. Nah, benar. Jadi kita sudah berhasil membuat subproducer jumlah deret bilangan yang dimana menggunakan perulangan while. Nah, jadi tadi kita akan memasukkan angkanya itu 5, deret bilangan 5. Jadi dia akan menambahkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadi dapatkan hasilnya adalah 15. Oke, selanjutnya kita akan membuat step procedure dengan perulangan yang kedua, yaitu dengan repeat. Kita juga sama akan membuat step procedure jumlah deret namun menggunakan metode perulangan lain, yaitu repeat. Nah, repeat ini seperti yang dijelaskan tadi
adalah kebalikan dari perulangan while yang dimana ia akan mengeksekusi perintah terlebih dahulu baru akan melakukan perulangan. Nah, perulangan itu dilakukan jika kondisi itu bernilai false sampai dihentikan sampai kondisi itu bernilai true. Oke, kita langsung saja membuat strukturnya. Kita create, kita buat seperti tadi saja, jumlah deret, lalu menggunakan looping repeat, enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita saja. Nah, sini parameter yang digunakan itu sama seperti tadi, misalnya integer a, in maksudnya parameter in, terus integer, lalu out, hasil itu integer. Nah, di sini dibikin, kita membuat deklarasi juga seperti tadi, deklarasi b yang menjadi patokan di kondisinya nanti, itu declare b itu integer, terus set defaultnya, nilai defaultnya itu 0. Lalu kita set hasil juga seperti tadi sama 0, dan juga kita langsung ke perulangannya. Nah, tadi menggunakan while, sekarang menggunakan repeat. Nah, repeat kita seperti yang saya jelaskan tadi, di repeat ini akan mengeksekusi perintah terlebih dahulu. Jadi kita masukkan perintah dalamnya, kita set tadi hasilnya itu selangan hasil ditambah b, lalu set si b, nilai b nya itu yang bertambah itu b tambah 1. Nah, di sini until berarti perulangan dilakukan sampai until ini si query yang di dalamnya ini dilakukan sampai kondisi b itu lebih besar dari a, dari inputan yang kita gunakan tadi, terus di end repeat. Nah, seperti itu. Jadi sama aja seperti tadi menggunakan menghitung jumlah deret. Bedanya sini kita menggunakan repeat, dimana dia akan mengeksekusi perintah terlebih dahulu, baru dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya itu bernilai benar di sini. Oke, kita coba execute. Nah, sukses. Kita langsung saja coba. Sama, kita call jumlah deret looping repeat. Lalu kita samakan saja inputannya 5, kita coba. Terus hasil sama. Kita execute. Nah, sukses. Lalu kita tampilkan dengan select hasil. Kita execute, harusnya hasilnya sama, itu 15. Nah, jadi sama ketika menggunakan while dan repeat itu hasilnya sama, namun dengan cara yang berbeda saja di perulangannya. Kita coba ganti, misalkan 10. Ini kita execute, sukses. Terus ini kita execute juga. Nah, hasilnya 55, sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur dengan perulangan yang selanjutnya, itu perulangan loop. Nah, loop itu adalah sebuah perulangan, segmen perulangan yang dimana memungkinkan kita untuk mengeksekusi suatu atau lebih pernyataan berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kita langsung saja buat di sini create strukturnya. Sama, kita akan buat struktur untuk jumlah deret bilangan, namun dengan metode perulangan loop. Jumlah deret namanya loop, misalkan looping loop itu ya. Oke, terus kita push sini kita push. Ini sama parameter seperti tadi, inputan parameter input dan juga output. Inputnya berupa a seperti tadi, itu integer, terus outputnya itu hasil integer. Nah, sini langsung saja di pembuatan loop ini kita declare juga seperti tadi, variable b integer, terus nilai defaultnya itu 0, terus set hasil dulu sama dengan 0, jadi sama dengan 0 ya. Nah, lalu di sini kita akan mulai membuat loopingnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam membuat loop kita menggunakan sintak loop, yang dimana sebelum itu ada label atau nama dari loop tersebut. Misalkan kita buat labelnya itu looping loop
deret, misalkan, lalu titik 2 loop. Nah, seperti itu. Lalu di dalamnya kita jalankan seperti tadi, kita set hasilnya itu sama dengan hasil plus B. Terus kita set juga si B ini sama dengan B plus 1 ini. B itu. Nantinya akan nilai B itu terus ditambahkan 1. Nah, kita akan menghitung jumlah deret. Nah, langsung di sini kita memasukkan percabangan nih, yaitu percabangan if untuk perkondisiannya. Itu if jika B lebih besar daripada A dari inputannya itu A, maka then lalu di leave di sini berfungsi untuk keluar dari loop itu sendiri tanpa mengecek satu kondisi. Nah, kita leave nama loopnya yang tadi loop deret 2, lalu di end loop end if dulu, di end if, lalu di end loop. Oke. Nah, sini seperti yang sama seperti tadi, kita declare dulu variabel untuk perkondisiannya, terus hasilnya itu 0. Ini kita membuat loop yang bernama loop deret. Memang di dalamnya kita mengeset hasilnya itu selama B, terus set B itu B plus 1. Nah, lalu di dalam ini ada perkondisian menggunakan percabangan. Jika B itu lebih besar sama dengan A, maka kita akan keluar dari loop tersebut dan diselesaikan percabangan dan juga diselesaikan loopnya. Oke, kita langsung saja. Ini kita close saja. Kita execute. Nah, sukses. Langsung kita panggil seperti tadi. Call jumlah deret looping loop. Terus kita masukkan sama saja. Coba kita 5 inputannya, terus variabel penampungnya yaitu hasil. Oke, kita coba execute. Nah, sukses. Langsung kita panggil dengan select si hasilnya. Harusnya hasilnya adalah 15, sama. Nah, benar. Jadi kita sudah membuat sebuah prosedur dengan perulangan loop untuk menghitung jumlah deret. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis looping terakhir, yaitu iterate. Nah, iterate ini mirip seperti loop, namun ada penambahan sebuah sintaks yang untuk mengutar loop tersebut. Tadi kan ada leave di loop itu, terus ada sekarang di iterate ada namanya sintaks iterate. Yang mana iterate ini berfungsi untuk meninggalkan atau mengabaikan kode blok baris di bawahnya dan akan memulai iterasi baru. Nah, kita lanjut saja prakteknya. Kita buat prosedur lagi. Kita juga sama, sini akan menghitung jumlah deret dengan looping iterate. Oke, di create, sini hapus saja. Hapus. Ini dia hapus. Nah, sini inputnya sama seperti tadi. Inputannya berupa variabel A, terus integer. Lalu outputnya itu hasil juga. Hasil integer. Nah, kita langsung lanjut. Kita declare juga seperti tadi. Declare di dalam begini ini. Kita declare dulu. Declare. Nah, declare B integer, lalu nilai defaultnya default to 0. Lalu kita set juga hasilnya, hasil sama dengan 0. Nah, sini 0. Nah, sini kita membuat loop seperti tadi, sama kita looping loop deret iterate terus ini loop. Nah, terus dalamnya kita
set juga seperti tadi, hasil sama dengan hasil tambah B. Lalu kita set B-nya itu sama dengan B plus 1. Lalu kita masuk ke perkondisian menggunakan percabangan if. Jika B-nya itu lebih kecil sama dengan A, maka akan diiterate si loopnya lagi, yaitu di iterate itu nama loopnya. Nah, jadi ketika jika si B ini nilainya itu masih kecil sama dengan A, bernilai true, maka dia akan mengiterate lagi, yaitu mengabaikan blok nanti di bawahnya ini, terus akan mengulangi iterasi baru lagi, mulai iterasi baru yaitu iterate mulai dari sini lagi, seperti itu. Terus di if lalu di bawahnya kita leave ditinggalkan atau menyelesaikan loopnya ini, si loop iterate ini, iterate, lalu kita end loop. Nah, di sini ya, sudah. Oke, seperti ini. Coba kita eksekusi. Nah, sudah berhasil dibuat stop prosedur dengan perulangan iterate. Oke, ini plus saja. Langsung kita di query, kita panggil seperti tadi, call nama stop prosedurnya yaitu jumlah deret looping iterate. Kita masukkan juga inputannya tadi 5, lalu outputnya itu hasil. Oke, kita eksekusi. Nah, sukses. Terus kita lihat dengan cara select, add hasil. Harusnya jumlahnya sama. Ya, benar, 15. Jadi, kita sudah berhasil membuat sebuah prosedur dengan looping iterate yang dimana gunanya untuk mencari jumlah deret. Nah, kita coba bandingkan dengan yang sini. Misalkan ini kita ganti dengan hasil while, di sini hasil repeat, di sini hasil loop, di sini hasil iterate. Lalu kita sini ganti sini kita ganti ini 5. Nah, kita coba panggil semuanya. Berarti select add hasil while, koma, ini copy saja dulu. Hasil while terus hasil repeat, terus hasil loop, terus hasil iterate. Nah, coba kita run. Kita belum eksekusi tadi. Oke, kita eksekusi terlebih dahulu. Ini oke, berhasil. Oke. Nah, lalu kita select ini, tampilkan semuanya. Nah, ini terlihat ini merupakan hasil deret bilangan, sejumlah deret bilangan 5 inputannya dengan menggunakan perulangan while, dan ini menggunakan perulangan repeat hasilnya. Terus ini menggunakan perulangan loop, lalu ini adalah menggunakan perulangan iterate. Jadi semua hasilnya sama, namun dengan cara atau perulangan jenis ulangan yang berbeda. Nah, lanjut materi yang kedua, yaitu ada trigger. Nah, trigger itu merupakan sekumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis, yang dimana gunanya untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Nah, trigger biasanya digunakan atau dijalankan sebelum atau sudah proses insert, update, dan delete tersebut. Nah, berikut adalah detail waktu dari trigger itu. Nah, ada before insert, yaitu trigger dijalankan sebelum record itu di-insert atau dimasukkan ke database. Terus ada after insert, itu trigger dijalankan sesudah record dimasukkan. Nah, terus ada before update, berarti trigger itu dijalankan sebelum record dirubah atau diupdate. Nah, yang keempat ada after update, yaitu trigger akan dijalankan sesudah record itu dirubah. Nah, yang kelima itu ada before delete, yaitu trigger akan dijalankan sebelum record itu dihapus. Nah, terus yang terakhir ada after delete, yaitu trigger akan dijalankan
sesudah record itu dihapus pada database. Nah, berikut adalah penulisan trigger secara umum. Nah, itu ada delimiter, dolar seperti yang dijelaskan tadi. Terus ada create trigger, terus nama triggernya. Nah, terus di bawahnya itu ada before ataupun after ketika memilih waktu ketika trigger itu dijalankan, apakah before ataupun after insert ataupun before insert, dan juga update dan delete. Nah, terus ada on nama table, berarti trigger ini dijalankan pada table yang mana, itu dimasukkan di nama table. Terus for each row, berarti pada setiap baris di dalam tabel tersebut. Nah, terus ada begin, terus ada kode SQL atau statement SQL yang dijalankan. Terus ada end, terus ada delimiter lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke eksekusi yang kedua, atau metode yang kedua itu membuat trigger. Nah, trigger berarti adalah kumpulan kode SQL yang dijalankan secara otomatis, yaitu dengan mengisi perintah insert, update, ataupun delete. Nah, trigger ini dijalankan biasanya sebelum ataupun sesudah query, insert, delete, ataupun update. Nah, oke, kita langsung saja membuat sebuah trigger. Jadi, sini akan saya membuat sebuah trigger di mana ketika di insert, terus di update, di delete pada tabel mahasiswa ini, maka dia akan masuk di data log aktivitasnya. Misalkan di update, maka akan keterangan update, terus ketika di delete, maka akan keterangan delete, terus di insert, maka akan masuk keterangannya adalah insert. Nantinya untuk update, saya akan mengupdate passwordnya itu. Jadi mana nanti saya akan membuat sebuah tabel baru. Kita langsung saja buat dulu sebuah tabel baru. Kita buat create table dengan nama log mahasiswa. Terus di dalamnya ada ID log. ID log berupa pada datanya itu berupa integer. Terus ini adalah primary key lalu auto increment. Nah, terus kita akan masukkan juga ID mahasiswanya. Siswa itu integer, mahasiswa integer, atau biar ini aja ID MHS. Oke, integer. Lalu kita masukkan username mahasiswa itu varchar 30, lalu passwordnya varchar 20 saja. Oke, lalu nanti akan diupdate itu adalah password lama. Jadi sini kita isiin password lama. Lalu di sini password baru 20. Lalu kita masukkan waktu tindakan. Jadi ketika waktu kapan ketika dia melakukan trigger itu. Terus waktu tindakan kita pakai di time ya. Lalu keterangannya, nanti keterangan itu apakah di update, delete, ataupun di insert. Dan kita varchar itu 30 saja lah, 20. Oke, langsung kita eksekusi untuk membuat tabelnya. Oke, sukses. Tadi kita sudah berhasil buat tabel log mahasiswa. Terus kita coba cek, kita refresh dulu. Nah, sini udah tampil tabel log mahasiswa yang berisi ID log, ID mahasiswa, username, password lama, password baru, waktu tindakan, dan keterangan. Nantinya ID log ini akan tabel log ini akan terisi otomatis dengan trigger, entah ketika di insert, ketika di update, ataupun pas di delete. Nah, nanti akan masuk otomatis data-data ini. Oke, kita langsung saja membuat yang pertama, yaitu membuat trigger before ataupun after insert. Nah, misalkan untuk membuat sebuah trigger, tadi kan sini ada stop trigger, di bawah itu ada trigger. Nah, kita klik kanan, terus create trigger. Oke, kita langsung saja buat trigger, misalkan untuk insertnya, insert mahasiswa. Oke, inilah trigger yang telah dibuat, itu seperti yang tadi. Ini hapus saja yang tidak perlu biar nggak pusing. Lalu sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, apakah
trigger ini dijalankan before ataupun after, before insert, before update dan delete, ataupun after insert, update dan delete. Nah, sekarang kita akan membuat trigger itu ketika after insert. Nah, ketika suatu data diinsertkan ke tabel mahasiswa, nah sini kita masukkan tabelnya ke tabel mahasiswa, maka trigger ini akan berjalan. Tabel mahasiswa. Terus ini ada for each row begin, berarti ketika setiap tabel pada mahasiswa itu. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya kita akan membuat insert untuk log ketika si data diinsert ke mahasiswa. Jadi kita akan menginsertkan data juga ke tabel di log mahasiswa ini. Nah, dengan menggunakan query insert into. Oke, insert into sama seperti procedure, kita menulis query itu di antara begin dan end. Oke, langsung saja insert into di log mahasiswa. Terus kita set ID ID lognya. Kita set ID lognya itu sama dengan new. Nah, sini new itu berarti adalah data baru dari new id nhs. Nah, sini kita akan masukkan ID log untuk di tabel log mahasiswa nih. Sorry, bentar. Oh ya, ID log. Oh sorry, ini bukan ID log, berarti ID mahasiswa. Langsung berarti yang ini itu langsung auto increment, berarti menambah langsung. Oke, kita set new id ms. Nanti yang akan di set di ID mahasiswa ini adalah new data dari ID MHS yang insertkan ke mahasiswa. Oke, lalu kita masukkan tadi username. Jadi username itu juga sebenarnya new, berarti karena ini menginsertkan data baru, berarti semuanya itu new username. Lalu ada password lama. Berarti ini password lama itu kita nulkan, nggak isi, karena ini merupakan insert data baru. Berarti langsung di password baru kita sama dengan berarti new di password yang ada di tabel mahasiswa yang diinsertkan. Lalu untuk kita enter ya, waktu tindakan itu sama dengan untuk berarti kita pakai now berarti itu untuk hari, tanggal, jam, detik, dan menit saat ini. Oke, now. Lalu keterangan kita masukkan, karena ini adalah insert, masukkan data baru, kita keterangan si inserted. Oke, lalu terima. Oke, kita coba eksekusi untuk membuat triggernya. Nah, oke, berhasil. Ini kita sudah berhasil membuat trigger dengan nama insert mahasiswa, yang dimana trigger ini akan dijalankan ketika setelah ada data yang insert ke tabel mahasiswa. Terus ini query yang akan dijalankan. Nantinya akan masuk ke tabel log mahasiswa. Coba kita cek. Nah, sini udah masuk kan trigger insert mahasiswa. Oke, kita coba. Ini close saja. Nah, sini kita tambahkan di tabel mahasiswa. Kita langsung saja sini, misalkan biar lebih cepat, browse channel 4 misalkan, namanya Leo. Lalu ini laki-laki, terus username-nya misalkan Leo, ini juga Leo Stewart. Enter. Oke, berhasil kan? Nah, jadi setelah di-insert seperti tadi, maka ketika after insert, maka akan
dilakukan insert data ke log mahasiswa secara otomatis. Kita cek tabel mahasiswanya, log mahasiswa, kita refresh. Nah, ini udah berhasil masuk data, yang dimana ketika sudah ada data yang masuk, ketika after insert di tabel mahasiswa, maka akan diinsertkan juga ke data ID mahasiswa. Nah, ini ID login udah otomatis. Terus username-nya, berarti username, new username, dimana new username ini berarti username baru dari data mahasiswa. Terus password lama dikosongkan karena ini bukan data baru. Terus password barunya ini seperti yang tadi, yang di tabel mahasiswa 3. Terus di sini waktu tindakannya yaitu jam sekarang, terus tanggal dan juga tanggal sekarang. Terus ini keterangannya inserted karena kita tadi menginsertkan sebuah data. Oke, seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi. Misalkan 05 misalkan nah, terus perempuan baru nah, oke, coba kita cek di log mahasiswa apakah masuk lagi. Nah, sudah masuk kan otomatis. Itulah fungsi dari trigger, kan memasukkan menyalakan perintah query insert, update, dan delete secara otomatis. Nah, ini berupa insert. Terus kita akan coba membuat trigger untuk update-nya. Nah, kita buat lagi di sini, klik kanan, klik trigger. Ini ketika data mahasiswa diupdate, update mahasiswa. Kita klik tabelnya, sini kita hapus saja. Terus ini update, kita akan after update, berarti trigger ini jalankan setelah menentukan update di tabel mahasiswa. Oke, ini buat daftar bank. Lalu ini sama seperti yang di sini, kita copy saja, insert into. Namun di sini yang di set itu di mahasiswanya itu berarti tetap old karena ini data yang lama diupdate. Hanya kita akan mencatat passwordnya yang akan diupdate, yang dimana di sini username-nya berarti old. Terus ini berarti old ini berarti data lama ya, berarti data yang sudah ada di tabel mahasiswa. Terus password lamanya ini kita gunakan, yaitu old password yang ada di tabel mahasiswa. Nah, ini new password. Terus ini waktu tindakannya, terus ini waktu tindakannya itu sekarang, saat ini juga. Terus keterangan ini kita pakai updated. Oke, coba kita run atau eksekusi untuk membuat triggernya. Nah, berhasil, sukses. Jadi di sini sudah masuk kan. Nah, update mahasiswa. Jadi ketika tabel mahasiswa ini diupdate, maka akan dijalankan perintah yang ini secara otomatis. Oke, kita coba saja tabel mahasiswa. Coba kita update passwordnya. Misalkan nomor 2 ketut ini, misalkan aku 123. Oke, sudah diupdate. Coba kita cek di log mahasiswa. Nah, kita sudah masuk, data yang tadi itu sudah masuk sini, yang dimana ID mahasiswa ini diambil dari data old ID mahasiswa, yaitu datanya si ketut. Nah, ini ID mahasiswa 2, lalu username sama karena nggak diupdate, terus password yang lama itu 123. Nah, ini kan password barunya, yaitu password yang baru diganti. Terus ini adalah password yang lama, sedangkan yang di mahasiswa itu yang ditampilkan adalah password barunya, yaitu aku 123. Nah, di log mahasiswa ini waktu tindakannya dicatat. Nah, terus keterangan itu updated, berarti ini menunjukkan bahwa data ini adalah diupdate. Oke, kita coba lagi mengupdate data. Coba kita update yang Bella ini, misalkan ini passwordnya Bella aku
2, 3, 4, 5. Nah, segitulah. Oke, coba kita cek di log mahasiswa. Nah, si Bella ini sudah terupdate lagi yang password lamanya ini, terus passwordnya barunya ini, terus di updated. Oke, kita lanjut untuk trigger yang ketiga, yaitu pada kondisi di delete, ketika ada data mahasiswa ini di delete. Oke, kita buat lagi create trigger, terus delete, kita buat namanya delete mahasiswa. Masuk, kita coba before delete ya, before. Jadi ketika sebelum data itu di delete, akan data mahasiswa itu delete, maka akan jalankan perintah query yang ada pada trigger ini. Oke, kita lanjut. Di sama seperti yang tadi, kita insert into, kita kupas saja yang di sini, insert into, terus di set sama old ini password lamanya, old password baru itu kita kosongkan karena ini merupakan delete, berarti menghapus data, sedangkan yang di insert tadi kan password lamanya kosong, password barunya berisi. Nah, sini password barunya itu kita kosongkan. Oke, waktu tindakannya sama. Lalu di sini keterangan adalah deleted. Oke, kita eksekusi untuk membuat triggernya. Oke, sukses. Nah, sini sudah masuk delete mahasiswa triggernya, dimana akan dijalankan ketika sebelum data di mahasiswa di delete, maka akan diinsertkan ini, trigger itu dijalankan. Oke, misalkan kita coba di mahasiswa, kita delete yang nyaman. Ini kita delete. Yes, udah hilang. Coba kita cek di log mahasiswanya. Nah, masuk. Nah, di sini di lognya, terus di mahasiswa, si nyaman, terus username nyaman, passwordnya dia, terus password baru nggak diisi karena ini merupakan delete. Nah, terus ini tindakannya, terus ini keterangannya tuh deleted. Berarti kita sudah sukses membuat sebuah trigger ketika ada data mahasiswa itu di delete, maka akan diinsertkan ke log mahasiswa. Oke, kita coba lagi satu. Misalkan si Leo ini kita delete. Oke, coba kita cek di log mahasiswa. Nah, sudah terotomatis masuk. Jadi, itulah kegunaan dari trigger, yaitu akan mengeksekusi perintah update, delete, dan insert secara otomatis. Nah, terus yang ketiga itu ada cursor. Nah, cursor itu merupakan suatu variabel yang dapat digunakan untuk menampung hasil query yang lebih dari satu record. Nah, cursor ini dapat diibaratkan sebagai penumpang sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, cursor ini juga merupakan sebuah fitur dari sort procedure itu sendiri. Nah, cursor mampu melakukan iterasi sepanjang row atau baris data dari suatu tabel. Nah, penggunaan cursor tidak disarankan karena selama masih ada cara lain, karena di cursor ini itu relatif lambat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi yang ketiga, yaitu tentang cursor. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, cursor itu adalah sebuah fitur dari sort procedure yang dimana merupakan suatu variabel yang dapat digunakan untuk menampung hasil query yang lebih dari satu record. Nah, di sort procedure kan hanya bisa menampung satu record data. Nah, dengan cursor kita bisa menampilkan lebih dari satu record. Nah, cursor ini mampu melakukan iterasi sepanjang row atau baris data pada sebuah tabel. Nah, misalkan kita memiliki studi kasus sebuah tabel yang nantinya kita akan membuat sebuah tabel member yang berisi ID member dan nama. Terus tabel member ini akan berelasi dengan tabel transaksi yang dimana berisi ID transaksi dan jumlah transaksi pada tiap membernya. Nah, setelah itu kita akan disuruh membuat laporan tahunan, yaitu laporan total transaksi per membernya. Jadi kita akan menampilkan semua ID member, nama, dan juga total dari transaksinya. Nah, caranya itu kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Ketika tabel tersebut, lalu kita akan membuat sort procedure untuk menghitung total jumlah dulu. Karena sort procedure itu hanya menampilkan satu data saja, jadi nanti kita akan membuat sort procedure lagi untuk menampilkan atau
yang di dalamnya berisi kursor untuk menampilkan sejumlah baris data sesuai dengan tabel ID member tersebut. Oke, kita langsung saja membuat tabel terlebih dahulu. Nah, kita pakai ini saja, di tabel biar lebih cepat. Misalkan ini ada tabel member. Di sini ada ID member. Terus ini kita data yang integer. Ini primary key. Terus ada nama dari member tersebut, varchar ini 30. Oke, kita save. Oke, kita buat lagi satu, ada tabel transaksi. Terus ini kita ID transaksi tipe data integer, ini merupakan primary key. Terus ada ID membernya, integer, ID member. Terus ada lagi satu, itu jumlah transaksinya, jumlah transaksi yang member belanjakan gitu. Ini integer. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi buat tabelnya. Oke, sudah. Ini sudah tampil. Ini kita close saja. Oke, close. Sebentar, close. Oke, tabel data di member. Nah, ini belum isi nama transaksinya. Oke, kita isikan data dulu. Misalkan 1, misalkan 2, AD, 3, 5, 4, 5, misalkan si Mang. Oke, sudah. Terus di transaksi kita tambahkan juga 13. Oke, tabel. Oke, sebentar. Kita refresh dulu. Nah, ini transaksi 1 misalkan di nomor 1 jumlahnya 10.000 transaksinya. Terus di transaksi 2, si member 2 misalkan 50.000. Dan sisi 3, member 3 misalkan 100.000. Lalu di member transaksi 4, terus lagi di member 1 dia transaksi itu 50.000 misalkan 5. Di member 2 lagi dia transaksi 20.000. Terus di 6 dari membernya 3, terus kita 90.000 misalkan. Oke, sini kita udah ada data member dan juga transaksinya. Nah, sini kita pertama-tama kita akan membuat dulu subprosedur untuk menghitung total jumlah untuk setiap ID member ini. Sebelum itu kita akan buat tabel untuk menampung nantinya, untuk menampung ID member, nama member, dan total transaksinya. Jadi akan berisi tabel-tabel total transaksi per ID member itu. Oke, kita create tables. Kita misalkan record transaksi. Di mana ini isinya misalkan ID new itu integer, ini primary key, terus nama new di varchar 30 misal, terus total transaksinya itu kita pakai integer. Oke, total transaksi new, total new. Oke, kita create tabelnya. Oke, langkah pertama kita akan buat start procedure terlebih dahulu, dimana akan digunakan untuk menjumlahkan total transaksi per ID membernya. Oke, kita buat dulu misalkan hitung total. Ini hapus, tidak perlu, ini hapus. Oke, kita langsung membuat start prosedurnya. Yang pertama itu tentang untuk menghitung total dari si transaksinya itu. Nah, pertama
kita perlu sebuah parameter inputan yang tentunya digunakan untuk menginput ID si pelanggan, si member. Oke, ID ini integer. Lalu kita menentukan output keluaran. Outputnya itu berupa hasil total transaksinya. Misalkan total itu integer. Oke, begin di sini kita akan set si outputnya ini, totalnya itu dengan jumlah transaksi yang dilakukan, transaksi per ID-nya. Jadi kita pakai fungsi select sum untuk menghitung jumlah, untuk menjumlahkan. Sum mana di tabel transaksi itu sum jumlah, lalu dari transaksi yang dimana berdasarkan ID-nya. Di member itu sama dengan ID. Oke, seperti itu saja. Kita execute untuk membuat prosedurnya. Oke, sukses. Kita coba panggil seperti tadi. Call. Nama prosedurnya tadi apa ya? Hitung total. Terus inputannya misalkan di transaksi, misalkan 1 di ID 1, terus ini untuk menampung total hasilnya. Oke, coba kita call. Oke, sukses. Terus kita select atau tampilkan totalnya. Nah, berhasil. Berarti ID member 1 itu total transaksinya yang dapat dari tabel ini itu totalnya adalah segini, 60.000. Hasil itu 10 ditambah 50 kan jadinya 60.000. Nah, terus apakah setelah ini sudah selesai? Nah, karena kita akan mencari semua ID, terus ada namanya, terus ada total transaksinya per setiap member itu. Nah, sedangkan di start prosedur hanya kita bisa menampilkan satu buah baris saja, row. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sini adalah tugasnya si kursor, dimana kursornya berfungsi untuk dapat menampilkan lebih dari satu record. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kursor yang dimana akan nantinya menampilkan ID, terus nama, terus totalnya, yang dimana itu akan dimasukkan ke rekap transaksi ini. Nah, sini. Oke, langsung saja kita buat prosedurnya. Create, misalkan namanya itu kursor 1. Oke, kita hapus. Nah, di sini dalam kursor kita perlu melakukan pendeklarasian variable, yang dimana itu harus berurutan mulai dari deklarasi variable terlebih dahulu, lalu kursor, kemudian handlernya. Oke, kita langsung saja membuat kursornya. Kita declare dulu variabelnya itu misalkan untuk ID, misalkan ID C itu integer, terus declare nama itu varchar misalkan blue. Lalu declare dan integer itu default, ini misalkan 0. Nah, di sini declare ID di interface ini digunakan untuk nantinya menampung sementara variable untuk menampung sementara ID dari si ID member ini, terus juga sama dengan namanya ini untuk menampung sementara. Terus declare down ini nantinya untuk digunakan sebagai di perulangannya, di kondisi perulangannya misalkan belum
done, maka akan dilakukan ini. Jika sudah done, maka akan dilakukan ini. Maka di set 1 in all dahulu. Oke, langsung. Nah, di sini kita akan membuat kursornya dengan cara declare. Misalkan nama prosedurnya misalkan recap kursor, misalnya seperti itu namanya. Lalu di bawahnya kita masukkan query itu kursor select kursor, sini for select, terus ada yang di select itu ID member, nama member, nama, terus dari tabel member, dimana di order by itu diurutkan berdasarkan ID membernya. Nah, lanjut dulu, nanti saya jelaskan. Terus ada declare continue, enter 2000, set down-nya 9. Tuh. Nah, di sini kita akan sudah membuat sebuah kursor, yaitu bernama recap kursor, di mana berisi perintah kursor for select ID member, nama from member. Berarti ini kursor ini akan men-select ID member dan nama dari member, yang nantinya di order diurutkan dari berdasarkan dari member. Nah, lanjut di sini declare continue handler 2000 set down 1. Ini berarti kita membuat sebuah handler yang dimana akan menampilkan data sampai baris atau row pada tabel itu habis. Nah, maka setelah itu set down 1. Oke, selanjutnya setelah membuat kursor, kita akan mengopen atau membuka kursor tersebut sebelum di dalamnya akan kita isi query-query yang akan dieksekusi. Nah, oke, kita for handler, sorry, ini salah nih. Declare continue handler kurang for SQL state. Nah, ini baru benar. Oke, selanjutnya kita akan open si kursor itu recap kursor. Oke, terus sini kita masukkan perulangan while yang dimana ketika perulangan not done akan lakukan ini. Jadi ketika si variable done ini dia tidak done, maka akan dilakukan perulangan ini, yaitu fetch the query fetch recap kursor into ID C tadi, terus nama score C. Nah, oke, di sini fetch ini berfungsi untuk menginputkan data di recap kursor ini, jadi member dan nama ini ke variabel penampung sementara, yaitu ID C dan nama C. Seperti itu. Nantinya ID member ini akan ditampung dulu ke ID C seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus nama C ini akan ditampung ke nama ini akan ditampung ke variabel nama C, seperti itu. Itulah gunanya fetch. Oke, selanjutnya kita akan memanggil step procedure yang telah kita buat sebelumnya, itu hitung total, dimana ini akan menampilkan total transaksi dari ID member. Nah, kita call hitung total, nah dimana input itu ID C dan keluarannya itu adalah nama, belum inputannya dia nama C, terus ya kan kodenya itu
misalkan total yang tadi, sorry, salah. Oke, nah sini kita akan memanggil start prosedur hitung total, yang dimana inputannya itu berasal dari adisi, yang mana adisi ini adalah variabel sini yang dimana didapatkan dari ID member yang di sini. Terus di sum totalnya, ditampilkan total transaksi per ID member tersebut. Lalu dimana ini akan diulang. Nah sini fungsinya while, nanti akan menampilkan seluruh data dari ID member, data total dari ID membernya. Oke, selanjutnya setelah di call kita akan membuat percabangan for condition if jika si total transaksi ini yang di sini itu 0. Maka akan di-set total total ini sama dengan 0. Terus di if. Nah, sini berarti ketika total variable user defined variable total ini tidak bersih atau 0, maka akan di-set total itu 0. Nah, artinya ketika di tabel transaksi, nah ID member kan ada 5 ID member ya di sini. Oh sorry, di member ada 5. Sedangkan yang melakukan transaksi itu hanya 3 ID member. Nah, ketika misalkan ditotalkan transaksi ID member dengan ID member 4, maka itu kan akan menampilkan 0. Jadi itu akan diganti dengan 0 seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita percobaan lagi. Jika si variable down ini belum selesai, maka akan di-insert into ke tabel rekap transaksi. Values itu ID C, terus nama C, dan juga total. Terus di and if. Nah, di sini berarti if not done, berarti jika belum selesai, maka akan di-insert into atau ditambahkan data ke tabel rekap transaksi yang di sini. Itu terus data itu, values itu didapatkan dari variable IDC yang dibuat sebelumnya, terus nama yang di sini, terus total new ini dapat dari total dari sini. Berarti variable penampung tadi IDC itu dimasukkan ke sini, nama masukkan ke sini, terus total transaksinya itu dimasukkan ke sini. Oke, lanjut. Terus di while, terus di prosedurnya itu di close. Kursornya itu di close rekap kursor. Kursor. Nah, oke. Nah, kita sudah selesai membuat kursor yang dimana berfungsi untuk menambahkan data ke ke tabel rekap transaksi, yang dimana di sini di-declare dulu ID underscore C untuk menampung ID member, terus nama C untuk menampung ID member, terus down untuk nanti kondisinya, terus dibuat kursor yang bernama rekap kursor, yang dimana di dalamnya ada perintah kursor select untuk menampilkan ID member dan nama dari member yang nanti dibuatkan berdasarkan ID membernya. Nah, terus ada deklarasi handler yang di sini berfungsi untuk akan menampilkan data sampai row baris data pada tabel itu habis. Nah, terus dibuka kursornya. Terus di sini jika si variable down ini belum down, maka akan dilakukan fetch ke rekap kursor. Nah, fetch ini akan menambahkan data ke rekap kursor yang di sini di member itu,
ke variabel penampung IDC dan nama C. Lalu dipanggil step procedure hitung total untuk menampilkan totalisasi per ID transaksi, yang dimana input itu berupa IDC di sini, terus total itu adalah menampilkan totalnya. Terus jika total nggak ada, si member belum melakukan transaksi, itu nanti di set 0. Terus nantinya jika belum done, maka akan di-insert ke data pada tabel rekap transaksi. Terus datanya itu didapat dari IDC, nama C, dan total. Nah, seterusnya itu akan diulang-ulang sampai row atau baris data pada tabel member itu habis. Seperti itu. Oke, kita execute. Oke, sukses. Kita coba panggil sekarang di query seperti tadi. Kita call cursor 1. Nah, lihat ini kan di tabel rekap transaksi kan masih kosong nih. Nah, setelah kita execute, apa yang terjadi? Sukses. Coba cek di rekap transaksi. Kita refresh. Nah, sini sudah kita dapatkan ID transaksinya, terus ID membernya, terus nama member, terus total transaksi yang mereka lakukan. Nah, dapat dilihat ID member 1 dengan nama Ketut itu total transaksinya 60.000, ID 2 Made itu 70.000, terus ID 3 Senyuman 190.000, terus si Putu ini kan tadi tidak ada melakukan transaksi, ID 4. Nah, jadinya itu akan di data 0 dan juga itu juga koma. Oke, seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini tentang dari pertama itu step procedure, terus 2 trigger, yang terakhir yang kita buat ini adalah cursor. Oke, terima kasih telah menyimak dan menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang jelas, karena di sini saya masih belajar juga. Sekian dan terima kasih.